Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Yunita. Kita sekarang masuk ke bab 5. Kalau sebelumnya kamu sudah mempelajari atau mengamati video yang Ibu berikan mengenai arus listrik dan hantaran listrik, di mana dalamnya ada arus listrik, lalu rumus mencari kuat arus listrik, lalu juga mengenai bahan-bahan konduktor dan isolator. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hukum Ohm dan juga rangkaian listrik. Oke, pertama mengenai hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, ini adalah hukum pertama atau hukum yang paling penting dalam listrik dinamis. Oke, hukum Ohm itu membicarakan mengenai suatu hambatan listrik. Nah, di mana dirumuskan dengan R sama dengan V per I. Atau kalau misalnya kita buat segitiganya seperti ini, berarti R-nya yang berada di samping sini boleh, atau di samping sebelah sini juga nggak masalah. Dan V-nya yang berada di atas. Nah, R itu apa? R itu adalah hambatan listrik. Hambatan disimbolkan dengan Ohm. Kayak gini ya simbolnya. Lalu V adalah tegangan listrik. Biasanya terdapat di sumber listrik, yaitu baterai, generator, atau disebut juga dengan beda potensial. Di mana satuannya adalah volt. Mungkin kamu sering membaca kalau membeli baterai pasti ada keterangannya. Baterai itu berapa volt. Lalu ada I yang kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere atau A. Boleh kamu tulis A. Ini juga boleh kamu tulis V. Ya, ini adalah Ohm. Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan rumus ini, ketika kalau ditanya berapakah besar tegangannya, berarti V sama dengan I kali R atau VIR. Dan kalau mencari I sama dengan V dibagi dengan R. Oke, sampai sini paham ya? Ini adalah hukum Ohm. Nah, di mana penerapan hukum Ohm ini nanti lebih sering ke dalam rangkaian listrik yang akan kita pelajari saat ini juga. Oke, silakan dicatat. Ibu akan lanjut ke rangkaian listrik. Ya, sebelum kita ke rangkaian listrik, ada beberapa komponen atau simbol-simbol yang harus kamu pahami, yaitu simbol-simbol dalam listrik dinamis. Oke, tadi di rumus hukum Ohm itu kan ada R atau hambatan. Nah, biasanya kalau di suatu rangkaian itu digambarkan seperti ini penggambarannya. Dia seperti rumput-rumput, atau kalau di rumah sakit itu seperti detak jantung ya, kayak rumput kayak gini. Lalu ada V atau tadi disebut dengan tegangan ataupun beda potensial. Ini menunjukkan sebuah baterai atau beberapa baterai yang dihubungkan ke dalam rangkaian listrik. Penggambarannya adalah seperti ini. Ada sebuah garis, lalu ada dua garis di sini, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau pada baterai, untuk garis yang panjang ini berarti kutub positif baterai. Sedangkan untuk garis yang pendek itu adalah kutub negatif baterai. Lalu selanjutnya ada I.
atau arus listriknya. Nah, itu biasanya disimbolkan dengan sebuah garis. Nah, nanti ada arah panahnya. Nah, arah panah inilah yang menunjukkan dari mana arus listrik itu berasal atau kemana arus listrik itu akan mengalir. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita akan masuk ke rangkaian listrik. Oke, di sekolah dasar kamu pernah mempelajari rangkaian listrik. Ada beberapa rangkaian. Yang pertama itu adalah rangkaian listrik seri. Oke, rangkaian listrik seri ciri khasnya itu rangkaiannya dia sifatnya lurus atau tidak bercabang. Nah, ini ya kata kuncinya, dia tidak bercabang. Jadi rangkaiannya lurus-lurus aja gitu. Belok boleh, cuma dia nggak bercabang. Oke, gambarannya seperti ini. Ada beberapa hambatan. Ya, di sini Ibu tuh gambarkan ada 3 hambatan. Oke, dari gambar ini kamu sudah bisa memprediksi ya. Ini adalah hambatan dan ini adalah beda potensial atau tegangan, volt. Nah, di sini ada R1, Ibu tandai dengan R2, lalu ada R3. Di sini ada volt. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ya, jadi nanti ke sini dia. Atau tandakannya dengan I. Jadi I-nya mengarah ke sana. Nah, disinilah letak penggunaan dari hukum Ohm. Pertama kita harus mencari R totalnya dulu atau R seri. R seri itu berarti kita tambahkan aja R1 tambah R2 tambah R3. Seperti ini untuk rumus rangkaian seri. Contoh, Ibu gambar seperti ini. Kamu harus gambar ke dalam buku kamu ya. Soal-soal rangkaian listrik ini kita akan banyak menggambar. Kalau nggak digambar, yang ada nanti kamu bingung. Ini angkanya dapat dari mana? Oke, di sini misalnya ada hambatan sebesar 6 ohm. Lalu sebelahnya ada hambatan sebesar 4. Lalu dihubungkan dengan baterai sebesar misalnya 6 volt. Oke, ini adalah I-nya. Oke, pertanyaannya, tentukan besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Oke, pertama kita harus cari dulu berapa sih jumlah hambatan yang ada di sini. Berarti R serinya atau RS kita tandai. Kalau ini tandai R1, ini sama dengan R2. Berarti kan RS-nya R1 tambah R2. R1-nya adalah 6 ohm ditambah 4 ohm, hasilnya adalah 10 ohm. Nah, kalau udah dapat RS-nya, di sini voltnya sudah ada. Voltnya udah ada, RS-nya udah ada. Yang ditanyakan adalah I. Berarti I sama dengan tadi rumusnya apa? VIR. Berarti I sama dengan V dibagi R. Nah, V-nya adalah 6, R-nya adalah 10.
6 dibagi 10 adalah 0,6, satuannya adalah ampere. Sampai sini mengerti? Mudah ya? Jadi kalau rangkaian seri dia gampang. Untuk hambatan totalnya itu hanya tinggal ditambahkan aja. R1 tambah R2 tambah R selanjutnya. Kalau R-nya ada 4 berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Kalau R-nya ada 6 ya gitu seterusnya. Oke, sampai sini paham? Silakan kamu catat dan gambar dengan rapi. Sekarang Ibu akan masuk ke rangkaian paralel. Ya, rangkaian kedua yang pernah kamu pelajari juga ada, yaitu mengenai rangkaian paralel. Ya, rangkaian paralel ciri khasnya adalah rangkaiannya bercabang. Oke, makanya dia bercabang. Misal seperti ini, Ibu gambarkan kayak gini. Ada hambatan di sini, lalu Ibu cabangkan ke bawah. Ada hambatan lagi, lalu Ibu satukan lagi mereka. Jadi mereka habis kepisah, mereka bersatu lagi. Nah, kayak gini ya. Oke, di sini ada sumber tegangannya. Nah, ini ada R1, ini ada R2 atau hambatan 1 ada hambatan 2. Di sini ada V, lalu I-nya itu dari positif, berarti ke arah sini. Ini adalah I-nya menuju ke yang negatif. Oke, lalu gimana Bu kalau cari R total pada rangkaian paralel? Nah, cara mencari R total atau hambatan totalnya adalah dengan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Seperti ini rumusnya ya. Jadi kita akan mencoba lagi penggunaan penyebut dan pembilang pada suatu pecahan. Jadi diingat-ingat lagi. Oke, Ibu langsung masuk ke contohnya ya supaya mudah. Contoh. Ya, di sini ada sebuah rangkaian. Oke, seperti ini. Oke, nah di sini misalnya ada angka 4 ohm, 3 ohm, dan arus yang mengalir adalah sebesar 2 ampere. Nah, berarti yang ditanyakan apa di sini? Berapakah sumber tegangannya ya atau voltnya? Oke, sekarang yang pertama yang kita cari adalah R totalnya. Berarti 1 per RT sama dengan 1 per, ini R1 ya. Ini adalah R2. R1 tambah 1 per R2. Oke, perhatikan baik-baik di sini. 1 per R1, 1 per 4. Ditambah R2-nya adalah 1 per 3. Nah, ini masih 1 per RP. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Antara 4 dan 3, kira-kira penyebutnya berapa sih yang bisa sama? 4 kali berapa yang hasilnya sama dengan 3 kali berapa? Oke, boleh aja 4 kali 3 aja Bu. Oke, silakan. Berarti 12. Nah, bilangan yang di atas 4 jadi gimana? 4 kali berapa supaya jadi 12 kali 3? Berarti 1 kali 3. 1 kali 3. Ditambah 3 kali berapa supaya jadi 12? Berarti 1 kali 4 di atasnya. Oke, sampai sini ya. Lanjut.
Berarti 1 per RP-nya sama dengan 3 tambah 4 per 12. 1 per RP sama dengan 3 tambah 4 berapa? 7 per 12. Nah, berarti RP-nya, kalau ini tadi 1 per RP, nah sekarang kita tukar jadi RP per 1. Atau boleh aja kamu tulisnya RP. Nah, berarti RP-nya kita balik. 12 per 7. Nah, RP-nya berapa tuh? Kalau 12 dibagi 7. Coba kita hitung. Ya, 12 bagi 7 itu hasilnya 1,7 sekian. Atau kamu kalau mau tulis, Bu boleh nggak 12 per 7 aja? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi RP-nya adalah 12 per 7 ohm. Nah, sekarang yang ditanya apa? V. V sama dengan I kali R. Berarti si RP kan? Nah, I-nya tadi adalah 2 dikali 12 per 7. Maka hasilnya adalah 12 kali 2 berarti 24 per 7 volt. Ya, atau kalau mau jadikan desimal juga boleh. 24 kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 3,4 sekian volt. Oke, ini boleh ya. Oke, sampai sini paham? Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut lagi. Ini contoh soal yang pertama ya, untuk rangkaian listrik paralel. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Masih di contoh soal rangkaian listrik paralel. Ya, dari gambar berikut ini, nah paralel itu biasanya nanti banyak banget nih variasi soalnya. Ibu mau gambar kayak gimana juga bisa. Oke, di sini ada beberapa hambatan. Ibu pasang 3 hambatan ya. Banyak banget sih, Bu. Oke, seperti ini. Kamu juga harus gambar yang rapih di buku. Ini Ibu juga belajar gambar di lab. Oke, misal di sini Ibu mau tulis 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm. Berarti ini R1-nya, ini adalah R2-nya, ini adalah R3. Oke, ini adalah volt. Lalu arus yang mengalir adalah sebesar 1 ampere. Oke, tentukan besar, beda potensial pada rangkaian tersebut. Oke, kalau misalnya tentukan beda potensial, berarti kan harus ada R total. Nah, berarti yang pertama kali kita cari adalah apanya? R totalnya, berarti 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, masukkan, masih 1 per RP. 1 per R1-nya berapa? 6. R2-nya berapa? 6 lagi. R3-nya berapa? 6 lagi. Berarti penyebutnya sama semua. Kalau penyebutnya sama semua, tinggal kamu jumlah. 1 tambah 1 tambah 1. Berapa? Berarti 3 per 6. Tapi ingat, 3 per 6 itu 3 per 6 itu dia masih 1 per RP. 1 per RP sama dengan 3 per 6.
ini ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut ya. 1/RP sama dengan 3/6. Berarti kalau RP-nya aja kita balik. 6/3. Berarti RP-nya nilainya adalah 2 ohm. Seperti ini. Nah, yang kedua yang ditanya adalah V-nya. Berarti V sama dengan I kali R. I-nya tadi adalah 1. I-nya adalah 1. R-nya adalah 2 ohm. Berarti hasilnya adalah 2 volt. Sampai sini mengerti? Oke, ngerti ya? Oke, cukup sekian pertemuan pada kali ini. Nanti pertemuan berikutnya akan Ibu berikan latihan soal untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Setelah itu baru kita masuk ke rangkaian campuran antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Ibu tutup pembelajaran IPA pada hari ini. Kamu catat dengan rapi ya, dan digambar juga dengan rapi. Itu adalah pesan Ibu supaya kamu bisa mengulang kembali materinya di rumah. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.